bagian pertama kita akan membahas tentang hakikat manajemen pembiayaan pendidikan. Untuk yang pertama adalah hakikat manajemen pendidikan. Menurut pendapat Abdul Manap tahun 2014, bahwa manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang kedua adalah hakikat pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas sebuah pendidikan. Mulyono tahun 2010 menjelaskan bahwa biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan oleh siswa. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa apa itu manajemen biaya pendidikan adalah segala sesuatu yang direncanakan, lalu dieksekusi, lalu dievaluasi hingga diawasi dari awal hingga akhir untuk mencapai tujuan pendidikan bersama yang telah disepakati sekolah tersebut. Dalam hal ini diserahkan siswa, maksudnya dana yang diserahkan siswa adalah BOS. Dana BOS itu adalah dana dari pemerintah yang disesuaikan dengan jumlah siswanya di sekolah tersebut. Jadi misalnya sekolah tersebut 100 siswa, maka biaya BOS yang masuk adalah sejumlah siswa tersebut. Jika semakin besar 100, 200, 300, maka jumlah uang BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah tersebut menjadi semakin besar lagi. Kita telah sampai ke bagian kedua, yaitu adalah tentang perencanaan penyusunan anggaran. Di sini kami fokus ke dalam penyusunan dana BOS karena untuk dana-dana yang lain masih menjadi perdebatan yang sangat serius lagi, terutama dari dana komite dan juga dan lain sebagainya. Untuk saat ini yang paling aman untuk dilaksanakan di sekolah adalah penggunaan dana BOS-nya. Dalam sistem ini saya langsung mencontohkan sekolah saya. Ada dua hal utama dalam perencanaan yang paling penting. Yang pertama adalah penyusunan tim manajemen BOS sekolah, POSP sekolah tahun 2023 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua adalah penyusunannya di Arkas. Arkas ini adalah aplikasi resmi dari pemerintah untuk merancang rencana kegiatan belanja, pembelanjaan hingga laporan sampai selesai. Yang pertama adalah tim manajemen BOS sekolah. Pada dasarnya ada 4 aktor utama dalam penyusunan anggaran ini. Namun di sekolah kami ditambahkan menjadi 5. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai tonggak kepemimpinan dan juga penyusunan dan pengesahan dan semuanya yang berhubungan dengan BOS. Lalu yang kedua ada bendahara sekolah. Bendahara sekolah ini yang berfungsi untuk menyusun anggaran, besaran-besaran anggaran dan plot-plotnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada operator sekolah yang berfungsi membantu menginput hasil-hasil dari keuangan BOS di aplikasi Arkas. Lalu yang keempat ada unsur masyarakat, bisa dari komite ataupun yang lainnya. Lalu yang kelima adalah tambahan dari sekolah kami, dan ini merujuk pada peraturan pemerintah juga, yaitu tentang orang yang berfungsi untuk mengurus pengadaan barang dan jasa. Sehingga alurnya kita sudah selesai rapat dengan unsur-unsur tim manajemen BOS dan sekolah, maka anggaran yang disusun oleh bendahara dan disahkan oleh kepala sekolah ini, daftar belanjaannya, misalnya dalam bulan Januari ini harus belanja ATK sebesar 5 juta, tidak bendahara atau kepala sekolah yang belanja, tapi daftarnya ini kami serahkan kepada tim khusus, yaitu adalah orang-orang yang berfungsi sebagai tim pengadaan barang dan jasa untuk mengadakan barang jasa tersebut. Sehingga yang belanja bukan kepala sekolah dan juga bukan dari saya, unsur bendahara di sini. Untuk bagian kedua adalah penggunaan Arkas. Arkas ini adalah aplikasi resmi dari pemerintah. Dari penyusunan awal hingga akhir, perencanaan hingga penentuan harga barang, pelaporan pajak dan semuanya dilakukan di Arkas. Aplikasi ini sudah sinkron dengan BOS Kemendikbud sehingga kami tidak terlalu kerepotan sebenarnya dengan aplikasi ini, malah sangat membantu sekali dalam kami bertugas sebagai pengelola keuangan. Untuk bagian yang ketiga adalah pelaksanaan pembiayaan sekolah. Di sini ada dua hal utama, yaitu adalah non tunai, lalu yang kedua adalah laporan satu data, yaitu Arkas. Untuk yang pertama adalah non tunai, seperti peraturan pemerintah yang terbaru bahwa tidak boleh ada transaksi tunai di sekolah. Maka di Kabupaten Bogor sudah menerapkan ini sekitar 1 atau 2 tahun yang kebelakang, sudah mulai digencar-gencarkan, dan kita untuk tahun 2023 sudah full non tunai. Tidak ada lagi ambil uang tunai sebagai kas tunai lalu dibelanjakan, tidak, tapi kami langsung standing instruction namanya,
yaitu adalah perintah langsung ke bank untuk melakukan transaksi non tunai, transfer langsung ke pihak-pihak yang sudah direncanakan. Nah, di sini untuk laporan satu data ini kami sudah lengkap dari buku kas umum, kas tunai, kas pembantu pajak, kas pembantu bank, hingga laporan awal hingga akhir, semuanya kami laksanakan melalui aplikasi Arkas. Aplikasi ini resmi dari pemerintah, sehingga kami merasa sangat terbantu sekali dengan aplikasi tersebut. Tidak ada masalah untuk penggunaannya, dan penggunaannya sangat mudah dan sangat benar-benar membantu kami sebagai tim pengelola keuangan di BOS. Baik, untuk bagian terakhir yaitu adalah pengawasan pelaksanaan pembiayaan sekolah. Kami di Kabupaten Bogor langsung diawasi oleh tim manajemen BOS Kabupaten Bogor, tim Markas namanya, yang memegang aplikasi Arkas di tingkat kabupaten. Yang terbaru, kami kemarin melaksanakan rekonsiliasi pajak tahun 2022, jadi dicek pembayaran pajaknya apakah lancar atau tidak. Nah, di sini kami merasa sangat terbantu lagi dengan Markas ini, adalah mereka orang-orang yang bekerja di manajemen Kabupaten Bogor, dari hingga perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban itu kami diawasi secara penuh di sini, sehingga akuntabilitas kami insya Allah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik untuk kedepannya. Sebagai penutup tentang manajemen pembiayaan di sekolah ini, kami contohkan di sekolah kami sendiri, prinsip utama yang harus ditegakkan adalah akuntabilitas. Segala sesuatu harus sangat bisa dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk ada asas keterbukaan. Di sini keterbukaan dimulai dengan keterbukaan ada di sekolah, sehingga rapat-rapat tentang penggunaan dana BOS perencanaan harusnya dilaksanakan dengan bersama-sama pemangku kepentingan di sekolah, dari kepala sekolah, bendahara, guru, pendik, perwakilan orang tua, dan juga komite dan sebagainya, harus dilaksanakan secara sinkron. Kebanyakan saat ini pengelolaan dana BOS terkesan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, hanya kepala sekolah saja yang tahu, atau hanya kepala sekolah dan bendahara saja yang tahu. Bahkan ada kasus-kasus bahwa kepala sekolah juga tidak tahu apa-apa, hanya menerima laporan saja, yang mengerjakan semuanya adalah bendahara atau operator. Hal tersebut harus kita hindari karena memicu atau merangsang terjadinya gejolak di jiwa ini ingin korupsi. Korupsi di sini dapat dikatakan karena ada kesempatan, sehingga perlunya ada keterbukaan. Semua warga sekolah harus mampu bersama-sama untuk menyusun dana BOS ini. Dan yang paling penting adalah tidak boleh asal dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan sebagainya. Kita harus melihat dulu SWOT, analisis SWOT dulu sekolah kita itu membutuhkan apa, kekurangan apa, dan apa yang ingin ditingkatkan. Itu harus diprogram dari awal, yaitu ketika kita menyusun RKAS, dan juga ketika di tengah tahun anggaran terjadi perubahan khusus, kita bisa merubahnya di anggaran perubahan, yaitu RKSP, seperti itu.